Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore, teman-teman semua. Mohon maaf jika ada keterlambatan upload video. Hari ini saya akan menerangkan tentang subbab mata kuliah Metokep dengan subbab evaluasi keperawatan. Ya, baik, langsung saja ke slide berikutnya. Ya, evaluasi. Definisi dari evaluasi adalah penilaian dengan cara membandingkan perubahan keadaan pasien dari hasil yang diamati dengan tujuan dan kriteria hasil yang Anda buat pada tahap perencanaan. Jadi, evaluasi ini merupakan kondisi di mana kita bisa membandingkan antara idealnya, kondisi ideal yang kita harapkan dengan kenyataan yang terjadi atau yang dialami pada pasien. Dengan begitu, kita bisa membandingkan apakah perencanaan atau tindakan keperawatan yang kita lakukan itu berhasil atau mungkin ada yang masih perlu diperbaiki atau diperbaharui seperti itu. Ya, tujuan dari evaluasi sendiri antara lain mengakhiri rencana tindakan keperawatan, memodifikasi rencana tindakan keperawatan, dan meneruskan rencana tindakan keperawatan. Jadi ada 3 di sini ya. Kapan dikatakan evaluasi itu mengakhiri rencana tindakan keperawatan? Adalah ketika semua standar atau kriteria dari perencanaan yang sudah kita canangkan di intervensi atau di perencanaan, pada saat kita evaluasi sesuai dengan waktu yang sudah kita tetapkan, itu sudah berhasil dicapai. Artinya misalnya pasiennya mengeluh nyeri pada saat pengkajian dengan skala 3. Kemudian dengan tindakan keperawatan 1 kali 24 jam misalnya. Ternyata dengan tindakan-tindakan yang kita lakukan, ketika kita evaluasi pada 24 jam berikutnya, nyeri pasien itu sudah menurun sesuai dengan kriteria kita, misalnya menurunnya sampai 0 misalnya sudah nggak nyeri, berarti itu dikatakan rencana tindakannya kita akhiri ya, atau misalnya dipertahankan seperti itu. Kemudian memodifikasi. Kalau namanya memodifikasi berarti dari beberapa kriteria yang sudah kita canangkan di intervensi, ternyata ada sebagian atau beberapa yang belum tercapai. Dan ini menunjukkan bahwa ada hal yang harus kita perbaharui di dalam intervensi yang kita canangkan untuk pasien. Kemudian meneruskan rencana tindakan. Nah, kalau meneruskan rencana tindakan, ini tergantung dari beberapa tindakan dan juga kasus yang dialami. Misalnya dalam hal penentuan status nutrisi, misalnya. Status nutrisinya misalnya tadinya pasiennya tidak mau makan, setelah dilakukan tindakan keperawatan, pasiennya setelah kita evaluasi, pasiennya mau makan dengan porsi misalnya tadinya hanya separuh habis setelah dilakukan tindakan perawatan, kemudian dievaluasi ternyata pasiennya mau makan habis. Nah, rencana tindakan terkait dengan nutrisi ini, terkait dengan nafsu makan pasien, tetap harus diteruskan ya, karena tidak mungkin kan, misalnya merubah atau misalnya menghentikan seperti itu ya. Jadi ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan manakala misalnya dalam kita melakukan evaluasi, kalimatnya itu disesuaikan dengan kondisi pasien ya. Jadi sekali lagi ada yang mengakhiri kalau memang itu sudah selesai. Jadi untuk beberapa hal tindakannya itu harus segera dihentikan misalnya. Misalnya ada retensi urin, ya saya kasih contoh lagi, retensi urin, setelah dilakukan kateter, tidak ada retensi lagi. Nah, pemasangan kateter sebagai sebuah tindakan keperawatan itu tidak bisa dilakukan terus-menerus ya, karena kan resikonya juga terjadi infeksi. Maka ketika si pasien itu sudah tidak ada retensi atau sisa urin yang masih ada di kantong kemih pasien, berarti ketika itu selesai,
kateternya harus segera dicabut ya. Nah, itu berarti mengakhiri rencana tindakan. Itu untuk beberapa hal ya, untuk intervensi yang memang harus dihentikan. Oke, baik. Kemudian mengukur pencapaian tujuan. Nah, tujuan dari aspek kognitif dalam sebuah evaluasi atau pengukuran perubahan kognitif dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama melalui interview ya, dengan evaluasi subjektif dengan klien, kemudian melalui komprehensif atau tindakan komprehensif yaitu pemeriksaan ulang ya. Jadi kita cek kembali kondisi pasien ya dari head to toe ya. Ini biasanya disesuaikan dengan kasusnya juga. Kemudian yang ketiga aplikasi fakta dan yang keempat dengan tulisan ya, dengan pencapaiannya dengan ditulis ya. Nah, ini bisa kita ukur dari sisi aspek kognitif ya. Jadi untuk mencapai tujuan itu kita bisa mengukur keberhasilan sebuah evaluasi keperawatan dari aspek kognitifnya dengan cara 4 tadi. Berikutnya untuk mengukur pencapaian tujuan dari aspek afektif. Ya, afektif itu apa? Pengukuran afektif dapat dilakukan dengan cara observasi dan feedback. Observasi itu dengan pengamatan ya. Misalnya dari afektif itu lebih ke perilaku pasien ya. Yang tadinya kok nggak kooperatif gitu ya. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, pendekatan yang eh, bagus dari hati ke hati, misalnya pasiennya kemudian jadi kooperatif. Nah, kita bisa melihat evaluasinya secara afektif itu dengan diamati atau diobservasi. Kemudian dari feedback ya, misalnya tadinya pasiennya nggak mau ngomong dengan kita gitu ya karena belum ada tindakan perawatan, misalnya tidak ada hubungan saling percaya. Nah, setelah membina hubungan saling percaya, pasiennya kemudian bisa eh, percaya dengan kita, bisa melakukan komunikasi yang baik dengan kita sebagai perawat. Nah, itu dengan adanya feedback gitu ya, mau diajak kerjasama dan sebagainya. Nah, itu bisa kita lihat, ukur pencapaian tujuannya dari sisi afektif. Ya. Selanjutnya mengukur pencapaian tujuan. Nah, pencapaian tujuan dari sisi kalau tadi kognitif, afektif, dan selanjutnya adalah psikomotor. Nah, pengukuran dengan psikomotor ini dapat dilakukan dengan cara observasi juga. Ya, tapi observasinya ini harus secara langsung terhadap perubahan perilaku klien. Ya, jadi kalau psikomotor itu biasanya misalnya tadinya pasien tidak mampu berpindah tempat gitu ya. Nah, setelah dilakukan tindakan perawatan, latihan, jalan misalnya, nah nanti lama-lama pasiennya mampu melakukan ya dengan psikomotornya, dengan bergerak sendiri. Nah, itu berarti bisa kita nilai evaluasi dari tindakan keperawatan yang kita lakukan adalah dengan melalui observasi ya, observasi langsung. Selanjutnya mengukur pencapaian tujuan dari perubahan fungsi tubuh. Nah, perubahan fungsi tubuh ini bisa kita ukur dengan observasi pastinya ya. Apakah tadinya misalnya observasi itu dilihat dari fungsi tubuhnya ya, fungsi tubuhnya berfungsi dengan baik atau tidak, yang tadi misalnya gangguan imobilitas ya. Jadi tidak terjadi gangguan imobilitas misalnya. Itu bisa kita lihat dengan mata gitu ya. Bisa kita observasi. Kemudian interview ya dengan ungkapan subjektif. Misalnya saya sudah bisa berjalan. Pasiennya sudah bisa berjalan, sudah bisa melakukan moving gitu, melakukan pindah tempat dan sebagainya. Kemudian pemeriksaan fisik ya, pemeriksaan fisik tentunya dilakukan dengan tes-tes yang misalnya pemeriksaan dari head to toe seperti itu. Mungkin dari alat geraknya ya, tonus otot dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan. Misal itu pada kasus-kasus yang terkait dengan gangguan muskuloskeletal. Pada kasus lain bisa saja ya seperti itu. Berikutnya penentuan keputusan. Ya, penentuan keputusan dalam hal evaluasi
bisa kita capai, ya, klien telah mencapai hasil yang telah ditentukan dalam tujuan. Kondisi ini biasanya dicapai apabila semua data yang telah ditentukan dalam kriteria hasil sudah terpenuhi. Nah, biasanya bunyinya gimana nih penentuan keputusan? Tindakan keperawatan berhasil, evaluasi dihentikan, evaluasi dipertahankan, evaluasi intervensi, ya, biasanya bunyinya intervensi dihentikan, intervensi dimodifikasi dengan apa, misalnya ya planningnya apalagi, dan intervensi dilanjutkan, ya, itu untuk menentukan keputusan. Selanjutnya macam evaluasi, evaluasi proses, ya, ada evaluasi proses, ada evaluasi hasil. Untuk evaluasi proses, biasanya ini sifatnya formatif. Evaluasi ini biasanya dilakukan setelah selesai tindakan. Ya, jadi setelah selesai tindakan, kita langsung melakukan evaluasi. Nah, biasanya berorientasi pada etiologi, dilakukan secara terus-menerus sampai kemudian tujuan yang telah ditentukan tercapai. Ya, karena evaluasi proses berarti belum ending. Endingnya adalah ketika tujuan yang kita tentukan di intervensi itu tercapai. Yang kedua adalah evaluasi hasil atau sumatif. Ya, sumatif itu berarti menyeluruh. Evaluasi yang dilakukan setelah selesai semuanya tindakan, ya. Setelah selesai tindakan semuanya, berorientasi pada etiologi, dilakukan terus-menerus sampai tujuan yang telah ditentukan juga tercapai. Jadi kalau sumatif itu di akhir tindakan. Jadi kalau kita menentukan evaluasi sumatif ini biasanya sudah formatnya itu SOAPIER, ya, SOAPIER, subjektif, objektif, ya, kemudian intervensi, SOAP, SOAP, afektif, ya, tadi afektif, paliatif sama, ya, SOAPIER, evaluatif, dan R-nya apa? Ada yang masih ingat? Ya, R-nya adalah rencana tindakan yang selanjutnya, ya. Oke. Berikutnya kerangka waktu. Kerangka waktu dalam evaluasi, ya, kita kenal ada evaluasi proses dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan klien, dan evaluasi klien dan evaluasi hasil dilakukan pada akhir pencapaian tujuan. Beberapa rumah sakit menetapkan kebijakan yang berbeda untuk hal ini. Jadi ada yang memang melakukan evaluasi itu pada akhir, ya, pada akhir semuanya. Tapi ada juga yang ketika dalam proses ternyata sudah mengalami perubahan, ya, itu bisa jadi itu merupakan evaluasi yang terakhir. Nah, ini evaluasi, reassessment. Nah, ini format evaluasi. Ada yang kita kenal dengan istilah SOAPIER. S artinya subjektif. Nah, artinya Anda dapat menuliskan keluhan pasien yang masih dirasakan setelah dilakukan tindakan keperawatan. Jadi setelah dilakukan tindakan keperawatan ternyata pasien masih mengeluh nyeri, misalnya. Pasien masih mengeluh nyeri dengan skala yang tadinya 4 jadi 3 misalnya. Berarti ada penurunan tapi masih nyeri. Misalnya seperti itu. Kemudian objektif. Objektif adalah data yang berdasarkan hasil pengukuran atau hasil observasi yang Anda lakukan secara langsung pada klien dan dirasakan klien setelah dilakukan tindakan keperawatan. Jadi setelah misalnya kompres dan sebagainya, ternyata pasiennya masih suhu tubuhnya masih panas gitu, ya, ya masih demam. Nah, berarti itu masuknya ke objektif. Kemudian analisis, A-nya itu analisis. Analisis adalah interpretasi, ya, atau bagaimana kita menganalisis dari hasil S dan O ini dari data subjektif dan objektif, merupakan suatu masalah atau diagnosis keperawatan yang masih terjadi atau juga dapat dituliskan masalah atau diagnosis yang baru. Jadi setelah dilakukan tindakan, ternyata kok ada masalah yang baru. Berarti ini masuknya ke analisis. P-nya itu planning. Planning itu data objektif,
atau data yang berdasarkan hasil pengukuran atau hasil observasi secara langsung kepada klien dan dirasakan klien setelah dilakukan tindakan keperawatan. Kemudian I itu implementasi. Implementasi adalah tindakan yang dilakukan sesuai dengan instruksi yang telah teridentifikasi dalam komponen P. Jadi kalau P-nya itu batasi pengunjung misalnya, planningnya berarti I-nya membatasi pengunjung misalnya. Batasi asupan garam, berarti di I-nya membatasi asupan garam. Terus E-nya adalah evaluasi lagi. Evaluasi di sini adalah evaluasi key respon klien setelah dilakukan tindakan keperawatan. Misalnya tadi sesuai dengan pembagian yang di awal tadi ya, intervensi diteruskan, intervensi dimodifikasi, intervensi dihentikan misalnya. Nah, R-nya atau reassessment. Re itu kembali ya, mengulang. Reassessment berarti melakukan pengkajian ulang ya. Itu kalau sampai R itu kalau misalnya memang setelah dievaluasi ternyata masih ada masalah-masalah yang dikeluhkan pasien ya. Kalau tidak, kalau sudah selesai berarti tidak sampai IR ya. Berarti sampai E aja. SWAPI evaluasi sampai terakhir. Ya, terakhirnya adalah E. Kalau untuk tindakan-tindakan yang memang sudah selesai atau sudah dinyatakan berhasil. Oke. Nah, ini salah satu contoh format evaluasi ya. Insya Allah teman-teman sudah tahu ya, karena sudah pernah membuat asuhan keperawatan. Jadi masalah kolaboratif, kemudian tanggal, jam, catatan perkembangan, ini SO parah ya, catatan perkembangan inilah yang disebut format evaluasi. Nanti nulisnya di sini SOAPIER-nya ini. Mau SOAPIE atau mau SOAPIER ya, tergantung dari keberhasilan tindakan yang kita lakukan. Oke. Ya, kurang lebih begitu untuk materi evaluasi keperawatan ya. Jadi hanya sedikit, tapi itu merupakan sebuah rangkaian dari asuhan keperawatan sehingga ketika kalian menuliskan menuliskan sesuatu di bagian evaluasi keperawatan ini juga tidak main-main ya, artinya tetap harus bisa dipertanggungjawabkan tulisannya. Bahkan disitulah nanti kredibilitas dan kapabilitas kita sebagai seorang perawat juga dipertaruhkan dari catatan keperawatan yang kita tulis dan kita susun seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan untuk submateri kali ini. Mudah-mudahan bisa paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.